sampai sambil menunggu kita, jamnya sudah menunjukkan pukul 8.25. Jadi kita sambil jalan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Alfian STMT CRFA dari tim sebagai penyuluh. Yang saya hormati Bapak Dedi ST sebagai narasumber UPG. Yang saya hormati Bapak Marvin Kiwanto ST sebagai narasumber UPG. Alhamdulillah. Maaf. Yang saya hormati rekan-rekan MKKS, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala SMK 1, SMK 2, mudah-mudahan sudah hadir, SMK 3, Bu Reni, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan saya, seluruh kepala sekolah SMA, SLB, mudah-mudahan hadir, negeri dan swasta. Yang saya hormati Bapak Ibu bendahara utusan dari sekolah masing-masing. Yang saya hormati tata usaha utusan dari sekolah masing-masing. Alhamdulillah Bapak narasumber, undangan kita sampaikan lewat grup, baik grup MKKS SMA, SMK, mudah-mudahan Bu Pempro kemarin sudah menyampaikan, dan SLB kita sudah sampaikan, dan direncanakan peserta yang hadir pada kegiatan kita hari ini sekitar berjumlah 50. Untuk itu panitia telah menyiapkan kursi 50, mudah-mudahan lebih. Karena Bapak kami mengambil kebijakan kemarin untuk yang di luar kota, sekolah yang di luar kota, itu kita minta dengan hormat kepala sekolah atau yang mewakili saja. Sedangkan yang di dalam kota kita minta 3 peserta. Jadi kita minta kepala sekolah, bendahara dengan TU-nya. Alhamdulillah hari ini undangan rupanya tinggal beberapa orang saja, yang mudah-mudahan beliau-beliau yang kita tunggu itu akan segera tiba dan bersama kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang cerah ini kita sesuai rencana dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi dan penyuluhan anti korupsi dari Inspektorat Provinsi, yang di samping kita atau di depan kita ini sudah hadir bertiga sesuai dengan rencana. Dan menurut cerita beliau bertiga ini malam tadi ada insiden di Timpa, Bapak ya, di Gawi, menabrak lubang, pecah ban, 2 ban yang pecah. Alhamdulillah dengan bengkel. Jadi ya sampailah atau tibalah pada pukul 1 malam tadi beliau bertiga. Ya. Ini penuh perjuangan dan kami salut Bapak, dan kami dengan semangat dan sangat antusias menyambut Bapak-bapak yang bertiga ini. Semoga nanti di saatnya
beliau bertiga ini menyampaikan materi, kita dapat mengambil poin-poinnya dan dapat kita terapkan di tempat kita masing-masing. Yang selanjutnya saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada Bu Mai sudah menyiapkan tempat yang begitu bagus ini. Alhamdulillah, ini kita salut dengan Bu Mai. Setiap kegiatan KKS beliau selalu mendukung dengan sepenuh hati. Ya, mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan tugas sampai akhir nanti, sampai kapan kita tidak dibutuhkan lagi oleh karena kita sadar bahwa jabatan atau kepercayaan ini tidak selamanya dipercayakan. Mungkin itu sebagai pengantar dari kami. Selamat datang Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Sekarang mari kami serahkan sepenuhnya ke Bapak. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kris, Bapak-bapak Ibu sekalian, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Apa kabar? Mantap. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, terlebih dulu kami memperkenalkan diri, ya, Nama saya Abdilan. Saya lahir di Tewah, Bapak Ibu ya, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Saya bekerja di Inspektorat Provinsi dari tahun 1997. Kebetulan penempatan awal saya memang di situ di tahun 1997. Jadi sampai sekarang pokoknya tidak dipindah-pindah Bapak Ibu. Karena saya mengambil dari awal, saya mengambil jalur fungsional sebagai auditor, jadi bukan di struktural, sehingga kayaknya betah di situ dan tidak dipindah-pindah. Jadi itu dalam saya bisa dilihat Bapak Ibu ya, saya S1 saya di Universitas Kristen Palangkaraya, kemudian saya lanjutkan ke jenjang S2 di Universitas Gadjah Mada. Saya menikah, satu istri dan 2 orang anak. Kebetulan sekarang ini saya sama istri tinggal sendiri di rumah karena ditinggal anak-anak sekolah di Jawa semua. Jadi sebenarnya kami sangat-sangat bersyukur dengan kegiatan ini Bapak Ibu, karena kegiatan ini memang program dari salah satu program dari pemerintah ya, untuk pengendalian korupsi, yang mana ini masuk daripada reformasi birokrasi. Salah satu intinya reformasi birokrasi itu adalah di sana birokrasi yang bebas korupsi. Baik, sebelum kita mulai sosialisasi kita ini Bapak Ibu ya, kami punya Mas Beki, kita bagikan ada kita ingin tahu dulu Bapak Ibu tentang korupsi gratifikasi ini bagaimana. Nah, ini kita punya izin Bapak. Oh iya, mohon maaf Pak, kalau memang nggak apa-apa kembali ke tempat, karena kalau di sini kan ya betul.
Jadi kami lihat, saya juga tidak enak duduk di situ. Terima kasih Pak Berkes. Terima kasih. Kami bagikan link ya, kita apa namanya, retest dulu ya Pak Berkes. Kita coba dulu apa namanya, terkait dengan gratifikasi maupun korupsi ini. Ini ada kita bagikan link ya. Silakan dipakai apa namanya, hampir masing-masing. Mungkin ada semuanya paketnya Bapak Ibu. Ada ini nggak di sini Bu? Oh ini ada ya. Nggak apa-apa. Dia berjalan aja. Berjalan maksudnya pun kita bisa sekarang kita tunggu sampai sama-sama. Kita pesan-pesan ya. Oke. Bersama. Atau saya bagi ke Pak Mufti saja. Ini aja. Kalau sudah, untuk memulainya mohon ditunggu ya Bapak Ibu, biar sama-sama. Oke, sudah. Oke, belum ya. Kita tunggu ya. Kita Pak Muklis. Ya. Jadi diklik aja kalau sudah terbuka. Menjawabnya nanti dulu ya Bapak Ibu. Tunggu abang-abang karena sudah siap? Sudah? Belum bisa? Tolong dibantu, Mas. Kan tinggal klik aja. Lalu. Dia langsung ya, kirim link aja dulu. Nah, itu coba buka langsung. Klik sekali itu. Nah, itu. Itu keluar nanti tinggal. Iya betul.
kuesioner gitu kan? Ya, betul sekali. Tulis di nama dulu, asal sama dan SMA. Oke, silakan kalau yang sudah terbuka silakan mulai aja Bapak Ibu. Itu ada 7 pertanyaan, ya. 7 pertanyaan. Tidak apa, mau salah mau benar, yang penting Bapak Ibu sepengetahuan Bapak Ibu yang sekarang dulu. Nanti setelah kita sosialisasi, ya, bagaimana tingkat pemahaman kita. Ada yang belum bisa terbuka? Bisa. Ada yang mau ikut nggak Bapak? Silakan. Kenapa? Oh itu ada limit. Kalau ada itu pasti canggih deh. Tapi tolong nanti ikut lagi ya di post-testnya ya, setelah sosialisasi ini kita ada post-test lagi. Nanti dengan pertanyaan yang sama. Tidak apa-apa kalau mau sempat catat. Atau kita apa namanya kita berupaya jujur dulu. Iya kan? Oke, sudah Bapak Ibu. 2 menit lagi ya. Cuma 7 pertanyaan. Gak apa-apa, satu gak apa-apa. Dek, kamera ini namanya sampai mana? Full. Oh ya, nanti silakan diedit ya, yang bagus. Ya, terima kasih. Oke, sudah ya. Bapak Ibu, berapa yang sudah masuk Bapak Ibu? Bisa lihat kan? Begini, di sosialisasi ini ya, untuk pembelajaran kemarin kita sebagai guru itu memang diwajibkan. Nah, jadi karena kita ingin mengetahui tingkat keberhasilan sosialisasi kita, itu aja sebenarnya. Bukan kita menilai apa namanya nanti kemampuan Bapak Ibu, tidak, sama sekali tidak. Jadi sebelum dan sesudah itu bagaimana sih, bisa nggak kita? Itu aja. Sudah ya Bapak Ibu? 17 baru kok. Masih banyak? Masih belum? Pak Bukis sudah? Ayo, siap. Serta yang hadir ini 5, 10, 12, 20, 40-an. Ayo tambahkan lagi.
Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau yang masih berjalan silakan, Bapak. Baik, sebelum kita mulai, saya memohon kita semua berdiri dulu. Kita inikan ketegangan kita, ya. Kita riliskan dulu Bapak Ibu. Kalau saya ucapkan selamat pagi, apa kabar luar biasa ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih. Jangan duduk ya. Nah, sekarang kalau saya katakan tepuk satu kali, Bapak Ibu harus tepuk satu kali. Kemudian kalau tepuk dua kali juga. Tetapi kalau saya bilang dua kali, Ibu jangan menepuk ya, karena tidak ada kata tepuknya ya. Nah, kita melatih fokus itu. Seperti tepuk satu kali itu tok, tepuk dua kali pok pok. Kalau satu kali, ya, karena tidak ada tepuknya, karena tidak ada kata tepuknya. Oke, siap. Tepuk dua kali, tepuk tiga kali, satu kali. Oke, Ibu fokus. Kita fokus ya, fokus. Ya, jadi kalau tidak ada kata tepuk, Bapak Ibu jangan menepuk. Oke. Tepuk satu kali, dua kali. Oke, masih ada. Kita ulangi satu kali ya. Tidak apa-apa, itu namanya kita melatih fokus kita. Oke. Tepuk dua kali, tepuk satu kali, tepuk tiga kali, satu kali. Luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, lurus. Ya, betul. Baik, kita mulai saja sosialisasi kita pada hari ini. Saya harap kita nanti lebih banyak berdiskusi ya, lebih banyak berdiskusi untuk materinya ini bisa kita baca, bisa kita cari di Google, cari di link KPK gitu, banyak sekali. Silakan. Lanjut. Nah ini Bu, dasar hukumnya ini ya, dasar hukum kita. Untuk tindak pemberantasan tindak pidana korupsi itu Undang-Undang 31 ya. Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Kaitannya dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 itu diamanatkan bahwa di Undang-Undang 31 itu ya, kita ada di sana di Undang-Undang 31 itu tentang gratifikasi ya. Jadi di Undang-Undang 31 itu ada mengatur tentang gratifikasi, makanya turunannya dijabarkan di Peraturan Gubernur Nomor 21 2021 tentang penerapan penggalian gratifikasi. Lanjut. Sekarang kita ingin lihat dulu Bapak Ibu secara keseluruhan di Undang-Undang 31 tadi ya, 7 jenis tindak pidana korupsi. Jadi yang diatur dalam Undang-Undang 31 tadi di Undang-Undang 20 ya, itu ada 7 jenis tindak pidana korupsi. Salah satunya itu nomor 7 adalah gratifikasi. Itu nanti yang akan kita perdalam di sesi sosialisasi ini. Jadi saya uraikan saja. Yang pertama itu ya, jenis dari korupsi itu kerugian keuangan negara. Kemudian yang kedua itu suap menyuap. Yang ketiga penggelapan dalam jabatan. Contohnya penggelapan dalam jabatan ini misalnya kita menghilangkan bukti, memasukkan bukti,
Jadi di Undang-Undang 31 tadi itu semua sudah ada dijelaskan Bapak Ibu ya, bahwa misalnya dia penggelapan itu apa, itu ada pasalnya di situ. Kemudian yang keempat pemerasan, yang kelima itu perbuatan curang. Kemudian yang keenam konflik kepentingan dalam pengadaan barang jasa. Yang ketujuh gratifikasi. Jadi semua 7 jenis tindak pidana korupsi ini Bapak Ibu kaitannya ya, saya ulangi lagi, kaitannya dengan kita sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil. Itu kaitannya ya. Oke, lanjut. Nah, kita mengambil salah satu poin dari 7 tadi ya, kita jelaskan gratifikasi. Kenapa? Karena ada peraturan gubernur yang perlu kita sosialisasikan, yaitu tentang pengendalian gratifikasi. Makanya kita ambil salah satu dari 7 jenis korupsi tadi adalah gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi itu Bapak Ibu adalah pemberian dalam arti luas. Pemberian dalam arti luas. Lanjut, ini pemberian dalam arti luas. Jadi pemberian, bukan penerimaan ya. Jadi memberi gratifikasi. Nah, jadi nanti kita lebih rinci lagi, memberi itu yang bagaimana? Nah, bentuknya apa? Bentuk pemberian yang bagaimana? Oke, next. Bisa bentuk uang, ya, pemberiannya, bukan penerimaannya. Ya, ada tadi di pertanyaannya. Jadi kata kuncinya pemberian. Nah, nanti pertanyaannya siapa yang memberi? Jadi seperti itu kan, siapa yang memberi? Nah, pemberian dalam bentuk uang, barang, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma juga termasuk gratifikasi ya, termasuk itu. Cuma nanti setelah ini, gratifikasi itu ada 2 juga nanti. Ada yang bisa diterima, ya, ada yang harus ditolak. Tapi ini kita bicara bentuknya dulu. Bentuk orang memberi atau gratifikasi itu bisa ini ya, untuk uang, untuk barang, pinjaman tanpa bunga, nah, ini pengobatan, kemudian komisi, diskon, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, kemudian perjalanan wisata dan fasilitas lainnya. Jadi ini bentuknya Bapak Ibu ya, bentuknya ini dulu. Nanti dari bentuk-bentuk ini ada yang dilarang, mohon maaf, ada yang nanti kita tolak, atau ada yang bisa kita terima. Oke, lanjut. Ini kalau orang memberi ya, ini gratifikasi kaitannya dengan kita tadi sebagai pegawai negeri ya. Gratifikasi itu orang, pihak ketiga atau masyarakat yang memberi kepada kita karena ada apa begitu? Ada maunya ya, ada maunya dengan posisi jabatan kita sebagai pegawai negeri. Nah, itu kata kunci sanksi hukum. Bukan? Belum Mas. Nah, caranya kita harus melaporkan. Apabila ada orang memberi, kita laporkan. Nah, wadah melaporkannya nanti yaitu UPD tadi, unit pengendali gratifikasi yang dibentuk oleh gubernur. Nah, itu. Sampai di sini kalau mau langsung bertanya silakan. Atau penjelasan saya terlalu rumit atau bagaimana? Sudah masuk ya? Oke, terima kasih. Nah, jadi tadi gratifikasi ya, gratifikasi itu ada sekian bentuk tadi. Apabila masyarakat atau orang tertentu memberi kepada kita dalam bentuk tadi itu uang, barang atau segala macam, ya, kalau itu ada kepentingannya, ada maunya, Pak, tolong biar anak saya bisa masuk, contohnya ya, itu sudah ada konflik kepentingan di situ, berarti itu gratifikasi. Caranya dan kita tidak kena sanksi hukum, laporkan
dulu itu 30 hari sejak kita menerima, ya. Harus sampai sudah laporan kita itu ke KPK. Lanjut. Nah, ini dari 7 jenis korupsi tadi, kita kadang-kadang sulit membedakan, ya, mana yang suap, mana yang pemerasan, mana yang gratifikasi. Nah, sini saya coba jelaskan sedikit perbedaannya, Bapak Ibu, ya. Kalau itu ini 3 ini termasuk dari 7 tadi, ya. 3 ini termasuk dari 7 jenis korupsi tadi. Penyuapan itu dia sifatnya antara kita sebagai penyelenggara negara dengan masyarakat itu semua aktif, ya. Dia aktif, kita aktif, sama-sama pengen ini. Itu namanya penyuap, suap penyuap, ya. Kemudian pemerasan itu kita sebagai penyelenggara negara, sebagai pegawai negeri yang aktif. Kita memeras masyarakat, memeras teman kita untuk melakukan ini. Oke, karena saya punya jabatan, ya, Bapak harus kasih saya seperti ini agar saya bisa akomodasikan. Itu namanya pemerasan. Jadi yang aktif adalah kita sebagai pegawai negerinya, ya, negara-negaranya. Kemudian kalau gratifikasi itu kebalikannya. Kita penyelenggara negara yang pasif, tetapi yang aktifnya adalah masyarakat. Masyarakat ini mencari celah, memberi dalam bentuk barang, uang, segala macam tadi untuk mempengaruhi kita sebagai pegawai sipil dalam mengambil suatu keputusan dalam hal jabatan kita atau posisi kita sebagai pegawai negeri. Itu bedanya, ya. Lanjut. Ini saya lanjut atau gimana? Ada yang pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang bertanya. Atau nanti sekalian. Oh ya. Oke, terima kasih. Nah, ini sikap terhadap gratifikasi atau suap tadi, ya. Kita harus tolak, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita itu ada terindikasi gratifikasi atau dianggap suap, itu harus kita tolak. Kemudian gratifikasi diterima secara langsung, itu juga kita tolak, ya. Gratifikasi tadi saya tidak apa-apa, saya jelaskan terus biar masuk di kita bahwa orang memberi dengan ada motif, ada kepentingan, itu aja itu dengan jabatan kita. Tetapi nanti mungkin pertanyaannya, bagaimana Pak kalau anak saya yang memberi? Selama anak ibu memberi kepada ibu berapa miliar pun, kalau tidak ada kepentingan dengan jabatan ibu selaku pegawai negeri, tidak masalah. Itu, ya. Kecuali anak ibu ini memberi untuk mempengaruhi ibu mengambil keputusan, karena mungkin saja anak ibu ini ada terpengaruh lagi dengan temannya, kasih ke ibu kamu dia, atau apa. Intinya selalu ada kaitannya dengan ada tidak pemberian ini, ada tidak kaitannya dengan jabatan atau posisi kita sebagai pegawai negeri. Oke. Kemudian tidak dapat menolak, segera laporkan, ya. Nah, itu yang kedua tadi. Apabila tindakan kita pertama memang menolak, kalau menolak kan memang tidak sampai ke kita. Tetapi kalau sudah sampai ke kita, bagaimana? Orang memberi kita tidak tahu, ya. Nah, kita tidak tahunya kenapa. Ini bisa nggak saya terima? Bisa nggak? Yang penting kalau Bapak Ibu sudah sampai ke Bapak Ibu tidak sempat menolak, laporkan saja. Laporkan tadi melalui UPG kita. Nah, UPG kita. Nanti UPG Bapak Ibu ada membentuk namanya tiap unit itu, Bapak Ibu. Nanti misalnya di Dinas itu ada admin sendiri. Bapak Ibu tinggal kasih ke admin, oh saya menerima gratifikasi ini tanggal ini, kasih ke admin yang melanjutkan ke
admin di bidik provinsi. Oke, lanjut. Gratifikasi wajib lapor. Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 hari kerja kepada KPK terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Ini jelas ya? Jelas ya? Jadi sejak kita terima misalnya tanggal hari ini, ya tanggal hari ini, kita sudah harus melapor kalau tidak 30 hari ke depan terus sudah kita lapor. Lanjut. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ini ada peraturan KPK nomor 2 tahun 2018 tentang laporan gratifikasi ya. Jadi yang berlaku umum, kemudian tidak bertentangan dengan peraturan, kemudian dalam dalam ranah adat istiadat, kemudian dipandang sebagai wujud ekspresi amahan. Ya, lanjut. Ini pertanyaan kita tadi, semua itu kan baik barang, uang atau apa macam itu semua dikatakan gratifikasi. Nah, sekarang kita bisa memilah gratifikasi mana yang tidak wajib ya, yang tidak perlu kita laporkan artinya Bapak Ibu. Nah ini yang pertama tadi karena hubungan keluarga dan memurni hubungan keluarga, artinya dari kakak, dari adik, dari ibu, dari ayah. Tetapi satu catatan yang mereka memberi dengan catatan tidak ada kepentingannya dengan jabatan kita untuk mempengaruhi jabatan atau posisi kita sebagai pegawai negeri. Nah, kemudian yang kedua, di penyelenggara pernikahan, kelahiran, akikah, ya, potong gigi dan segala macam itu paling banyak dengan batasan nilai per pemberian 1 juta rupiah. Ya. Jadi kalau ada pemberian misalnya di acara pernikahan itu ada 2 juta, nah sebenarnya itu wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan. Itu Bapak Ibu. Kalau ada amplop dikasih oleh apa namanya, oleh tamu atau undangan, ya itu lebih dari 1 juta itu wajib kita laporkan. Wajib kita laporkan. Lanjut. Nah, ada di acara penerimaan terkait dengan musibah atau bencana ya, sepanjang tidak. Nah, sekali lagi di sini kata kuncinya penerimaan terkait dengan musibah atau bencana sepanjang tidak ada konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatuhan. Kemudian di acara bisa sambut. Lanjut. Nanti ini ada videonya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita tampilkan videonya biar lebih apa namanya, lebih melekat. Kemudian sesama rekan kerja, nah, ini antar Bapak Ibu juga bisa saling memberi. Ini batasannya, ya. Tidak dalam bentuk uang, dengan total pemberian 1 juta 1 tahun dari pemberian yang sama, bisa. Kemudian hidangan atau sajian yang berlaku umum boleh. Lanjut. Prestasi akademis atau kita berlomba segala macam dapat hadiah itu tidak perlu kita laporkan. Kemudian keuntungan bunga dari penempatan dana kita, misalnya bank atau segala macam itu hak kita. Kemudian lanjut, manfaat dari seluruh peserta operasi, kita sebagai peserta operasi juga itu tidak perlu dilaporkan. Kemudian seminar kit artinya misalnya dalam suatu apa namanya pelatihan kita diberikan bahan-bahan itu bukan gratifikasi ya. Lanjut, penerimaan hadiah beasiswa jelas itu ya, kompensasi atau honor profesi di luar kedinasan oleh apabila kita sebagai ya di luar kedinasan kita sebagai mata apa gitu ya, kita dapat honor dipersilakan. Lanjut. Price, kemudian hadiah ya, promosi berlogo atau tidak memiliki kepentingan dan berlaku umum itu boleh. Lanjut Pak ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan saja.
karena ada videonya juga teman. Lanjut. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang UPG kita. Nah, jadi ada namanya program pengendalian gratifikasi atau PPG. Program ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. Nah, itu dari sini Bapak Ibu kita bentuk tadi nama unit pengendali gratifikasi UPG tadi dengan peraturan gubernur nomor 21 tahun 2021 nomor 1 tahun 2021 ya, sama ya. Terus lanjut lagi. Nah, unit pengendali gratifikasi ini adalah unit yang dibentuk untuk menjalankan pengendalian. Fungsi pengendalian tadi apabila ada pemberian yang kita anggap sebagai gratifikasi, inilah wadahnya untuk kita melapor ya. Jadi kita intinya kita melapor melewati UPG, unit pengendali gratifikasi. Nah, ini peraturannya tadi nomor 21 tahun 2021. UPG beranggotakan dari personil yang menjalankan fungsi pengawasan. Nah, makanya di admin di provinsi itu ada di inspektorat ya, karena memang amanat dari undang-undang seperti itu. Lanjut. Tugasnya ini Bapak Ibu, mempersiapkan perangkat itu sudah ya, baik dari sisi undang-undangnya betul teknis sudah, kemudian menerima. Jadi tugasnya nanti laporan Bapak Ibu itu UPG akan menerima laporan, kemudian menganalisa apakah ini nanti pada akhirnya ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu laporkan ini ada dua opsinya. Satu, ya, gratifikasi itu dikembalikan ke negara. Yang kedua, dikembalikan ke Bapak Ibu. Itu kalau setelah dinilai oleh UPG, lanjutkan oleh KPK, ada surat keputusan nanti keluar dari KPK bahwa ini bukan gratifikasi, silahkan diambil oleh yang menerima. Jadi itu kalau kita melaporkan, ya. Ini bisa dibaca nanti Bapak Ibu ya, tugas-tugas dari UPG ini. Lanjut. Fungsi koordinasi. Untuk menjalankan fungsi koordinasi laporan gratifikasi, ketua UPG dalam hal ini inspekturnya atas nama gubernur menunjuk satu orang PNS dari masing-masing perangkat daerah ya, yang akan bertugas melakukan sosialisasi. Nah, ini makanya diamanatkan di pasal 9 ini, makanya inspektorat provinsi melakukan sosialisasi Bapak Ibu, karena memang di peraturan gubernur kita ya. Cek satu. Oke, ini lebih mantap. Nah, kemudian yang kedua, penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan keputusan gubernur. Sudah Bapak Ibu, gubernur kita menunjuk pegawai di inspektorat provinsi sebagai admin, dan nantinya di setiap perangkat daerah juga akan ditunjuk admin sub adminnya ya, nanti sub admin ini melapor ke admin yang di inspektorat provinsi. Lanjut Pak lagi. Nah, ini kalau kita menerima gratifikasi, apa perlakuan kita? Ini penjelasan yang 30 hari tadi Bapak Ibu ya. Sejak kita menerima 10 hari kerja kita harus sudah melaporkan ke OPG. Kemudian kalau kita sudah melapor Bapak Ibu, itu bukan tanggung jawab kita sudah. Melapor sudah selesai, kita sudah terlepas dari sanksi hukum tadi, aman. Untuk memprosesnya silakan ya OPG lagi memproses.
keputusan KPK, ya. Jadi ini sudah jelas sekali. Jadi kewajiban kita, saya ingatkan lagi, kewajiban kita yang pertama menolak. Kalau kita tidak sempat menolak, kita laporkan, dan aman. Lanjut. Nah, ini ya, laporan gratifikasi itu minimal memuat nama kita, ya, ini alamat lengkap, kemudian informasi diberi gratifikasi, siapa yang memberi kalau ada, ya. Kemudian bentuk dan jenis gratifikasinya apa, bentuk barang kan, uang kan, atau apa, ya. Nah ini sangat jelas, ya. Lanjut. Perlakuan terhadap benda gratifikasi, ya. Ada dua Bapak Ibu perlakuannya. Yang pertama bisa kita simpan dulu di tempat kita. Yang kedua bisa kita titipkan di UPG, ya. Wajib disimpan oleh pelapor, bisa juga, ya, dititipkan di UPG. Apabila benda gratifikasi yang sifatnya mudah rusak, ya, baik makanan atau minuman, itu bisa kita langsung salurkan, nggak masalah. Sebelum keputusan pun bisa, misalnya parcel atau segala macam, ya, kita sampaikan aja ke masyarakat yang memang memerlukan, tidak masalah. Buktinya ya kita foto, kita bikin misalnya serah terima, tidak masalah, itu sudah lepas. Oke. Benda gratifikasi itu harus didokumentasikan, harus difoto, kemudian dokumentasi benda gratifikasi harus dilampirkan dalam laporan. Nah, itu ya, dalam laporan tadi bila kita lapor. Lanjut lagi. Nah, ini sama aja ini. Ini prosesnya tadi, ya. Kemudian pelaporan kita itu UPG. Nah, itu ada aplikasi online-nya di sana, ada emailnya, upg.gmail.com. Lanjut. Tindak lanjut laporan ini prosesnya tadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu lapor ke UPG, ya, itu diproses, direview, kemudian ditindaklanjuti ke KPK, baru diverifikasi, keluarlah SK keputusan tadi bahwa dikembalikan ke negara atau diserahkan nanti kepada pemilik yang menerima gratifikasi, ya. Oke, lanjut ke prosesnya saja. Nah, di sini pembinaan pemberian gratifikasi di Perintah Polisi Medan Tengah itu seperti saya jelaskan tadi, ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi duluan lah. Dari ada pimpinan OPD, kemudian kepala unit kerja, itu semua ada unit pengendali gratifikasinya. Kemudian ada juga di sini istilahnya tunas integritas. Nah, di sini nanti Bapak Ibu slide selanjutnya coba Pak Hengki. Lanjut. Nah, sekarang ini nilai-nilai inti dari anti korupsi. Kenapa saya tampilkan ini Bapak Ibu? Inilah sebenarnya benteng, ya, benteng dari kita. Bagaimana kita bisa membentengi diri kita agar kita tidak melakukan atau kita tidak terlibat dalam hal korupsi. Kita harus punya nilai-nilai integritas. Nah, integritas itu apa? Ada di pertanyaan tadi Bapak Ibu. Bisa minta tolong Ibu? Integritas bisa ya? Mungkin di menurut Bapak Ibu apa integritas itu? Silakan. Silakan Pak. Tidak apa-apa. Apa yang maksud dengan integritas? Ya? Betul sekali. Jadi apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat itu selaras. Artinya ucapan yang atau pemikiran ucapan yang baik. Jadi
dalam hal positif. Jadi ada juga karena sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Misalnya dia ucapkan saya akan merampok, betul-betul dia merampok, itu kan selaras juga kan antara perkataan dengan tindakan. Tetapi itu hal yang negatif. Ini hal yang positif. Jadi apa yang kita ucapkan harus kita ucapkan, dan artinya kita ucapkan dari hati yang memang betul-betul baik. Misalnya saya ini sekarang ya, integritas itu Bapak Ibu, kalau di pembelajaran dari sumber KPK itu mereka membagi ada 9 nilai integritas. 9 nilai integritas ini Bapak Ibu, saya tekankan lagi, ini harus dilatih, harus selalu dilatih. Tidak bisa ujung-ujung langsung kita bisa misalnya jujur, bisa disiplin, bisa tanggung jawab kalau tidak dilatih. Sama sekali dia akan semakin lama kalau kita tidak melatih, dia akan semakin pudar. Makanya untuk melawan atau memberantas korupsi ini memang sangat-sangat kita kadang-kadang pesimis ya. Karena apa? Saya ngobrol dengan ibu kepala sekolah saya satu tadi bahwa korupsi ini hampir 90% masyarakat Indonesia pernah korupsi. Saya juga pernah korupsi. Kalau dilihat dari sini, kita jujur, disiplin, pernah korupsi. Karena apa? Karena yang pertama memang sistem negara kita yang memang dari dulu sudah mengajarkan kita sistem seperti itu. Oke, sepertinya kayak di pembenaran saja, dibenarkannya ini nggak apa-apa. Ditambah lagi memang mental kita yang memang selalu terbawanya mental kita ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena komunitas kita ya, kita katakan kuat, mengatakan tidak. Tetapi kalau komunitas kita ya, lingkungan kita semua seperti itu, kita pasti akan terpengaruh. Nah makanya untuk mengatasi itu, ini harus kita latih terus. Kemudian kita bikin komunitas juga untuk melawan komunitas yang korupsi tadi. Jadi kita bikin komunitas kita, ayo kita berusaha. Misalnya kita menerapkan nilai jujur, disiplin. Itu mulai dari diri kita sendiri. Ayo komunitas kita. Jadi kita lawannya juga dengan komunitas. Dan ini harus dilatih terus ya. Harus dilatih terus. Ada 9 nilai integritas ini: jujur, disiplin, tanggung jawab. Kita harus peduli, berani, adil, mandiri, sederhana, dan bekerja keras. Kenapa saya sampaikan ini terus Bapak Ibu? Karena korupsi ini dampaknya sangat luar biasa ya, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembangunan, seluruh daripada kehidupan masyarakat kita terpengaruh ya, berdampak misalnya kemiskinan ya, ekonomi, investasi tidak mau karena adanya korupsi tadi. Saya kutip seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam ya, yang baru-baru ini mungkin sudah viral, Pak Mahfud, bahwa di pertambangan saja kalau korupsi itu bisa kita tekan, bisa tidak ada, maka satu orang penduduk Indonesia akan mendapatkan 20 juta per bulan tanpa bekerja. Bayangkan, itu dampak dari korupsi. Sehingga ya, nilai-nilai daripada bukan nilai ya, hasil dari pertambangan tadi, baik pajak dan segala macam itu yang dipermainkan. Entah bagaimana itu yang sangat luar biasa. Kita miris, kita rakyat Indonesia dengan sumber daya alam kita yang luar biasa seperti itu tadi, baru dari tambang tidak bekerja pun
kalau tidak ada korupsi misalnya. Itu yang kita sangat-sangat miris. Tapi apakah kita harus pesimis? Dan karena ini tidak boleh. Ya. Karena kita akan berpikir untuk generasi masa depan kita, untuk generasi-generasi yang meneruskan nanti. Semoga generasi yang meneruskan nanti mereka memang betul-betul pada sistem yang betul ya, dari sistem pemerintahan, sistem yang betul. Kemudian masyarakat juga akan semakin teredukasi. Semakin teredukasi, kita juga semakin nantinya mempunyai sikap, ya, mempunyai sikap bahwa kita ini harus kita lawan, tidak boleh tidak, harus kita lawan. Memang Bapak Ibu konsekuensinya, ya kita mungkin saja dianggap sebagai orang yang tidak waras sepertinya, mungkin. Oh ini tidak waras, ini tidak mau menerima uang, tidak. Tapi itu akan apa namanya? Kalau kita tetap melatih diri kita akan terbiasa, yakin saja. Jadi kita melatih diri kita dengan bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab. Ini harus kita latih terus. Nah, itu yang Ibu lanjut. Oke, terima kasih. Mungkin penjelasan saya bilang tadi kita lebih banyak berdiskusi, silakan. Waktu kita jam berapa sekarang? 9:20. Kita batasi sampai jam berapa Pak? Please. Silakan. Kalau kami siap saja atau sebelum Jumatan. Sampai jam 10 atau 9:30 atau 10:30? Jam 10. Oke. Siap. Silakan Bapak Ibu. Setelah kita nanti ada tanya jawab ya, kita ada post test nanti dengan pertanyaan yang sama, singkat saja untuk mengetahui keberhasilan dari sosialisasi kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, sambil apa namanya? Sambil kalau ada pertanyaan kita saksikan video ya, silakan. Selamat pagi, saya Agung Supriyadi dari Semanadi Ketua Pembina Awai. Jadi saya hanya untuk di kelas 10, kelas 1, 2 gitu, tapi sudah lulus sekolah. Maksud saya kan selama 3 tahun saya mengucapkan terima kasih atas apakah kreativiti gitu. Ibu yang memberikan. Yes. Ada lagi? Atau saya jawab dulu? Oke, untuk buaya. Kalau memang nanti ada pertanyaan yang masih mau, Pak ya silakan ditulis saja. Apa kalau? Oke, yang pertama Pak Supriyadi ya. Pak Supriyadi, pertanyaan ini apakah sistemnya atau orangnya? Jadi sistem di sini Bapak Ibu ya sebenarnya menyeluruh, baik itu aturannya atau orangnya, dan itu namanya sistemnya. Jadi bukan saja aturan saja, sistem bukan, tetapi sistem itu mulai dari aturan, regulasi segala macam sampai ke orang-orang yang melanggar. Kita ini Bapak Ibu, kalau dari sisi aturan itu luar biasa sudah bagus. Betul bilang Mas Presiden, tinggal orangnya sudah bagus juga menjalankan, ya, antri sudah bagus. Tetapi ada yang main-main misalnya, penindakannya ada nggak? Dari situ lagi, penindakan hukumnya berjalan dengan baik tidak?
Jadi sistem itu, makanya saya bilang tadi, sistem itu keseluruhan, bukan saja aturan, tapi mulai dari aturan, regulasi, orang yang menjalankan, penegakan hukumnya, terus sampai ke penindakan hukum, sampai ke penjelasannya. Itu konsekuensinya sebenarnya. Jadi kita itu semua bisa dipermainkan di situ, Bapak. Nah, sekarang berarti sistem sudah baik ya, tinggal orangnya yang memang nanti menjalankan ini. Ya, seperti saya bilang tadi, dia sebagai aparat penegak hukum, benar nggak dia menjalankan itu? Kalaupun mohon maaf bisa dipermainkan, itu salah satu tadi caranya. Bagaimana untuk mengatasi ini? Yang pertama tadi, kita latih diri kita mulai dari diri sendiri dulu dan lingkungan kita. Ya, mau tidak mau kita harus bekerja keras, Bapak Ibu. Karena semua rakyat Indonesia ini, kecuali yang baru lahir ya, kalau sudah mengenal namanya itu, semua terkontaminasi sudah. Mau tidak mau kita harus melatih diri kita tadi selama ini. Kalau saya seperti itu tipsnya. Jadi kita harus siap, ya harus siap seperti dikatakan orang gila, dikatakan orang tidak waras. Ya memang harus siap seperti itu, karena yang namanya untuk melakukan perubahan di tengah-tengah komunitas yang memang, iya, saya pikir Bapak Ibu juga sudah merasakan, memang sangat sulit ya, sangat sulit Bapak Ibu. Saya juga merasakan sangat sulit. Tetapi apakah kita mau tetap berada di kesulitan ini, melihat anak cucu kita nanti? Itu saja. Saya yakin kita punya nurani, pasti tergugah semua. Tinggal kembali lagi kita ke sistem yang biasa-biasa ini, kembali lagi kita. Ya, caranya ya, cobalah kita mulai dari diri kita bikin komunitas. Nah, ada yang viral seperti sekarang itu ya, yang guru ya kesal, yang mengundurkan diri itu. Nah ini kan jadi viral itu. Oh, karena dia benar, malah dia yang di. Jadi itu yang Pak Suryadi. Jadi sebenarnya sistem itu satu kesatuan, ya, bukan aturannya. Jadi sistem itu semua. Nah, kemudian dari Pak Huda tentang kalau yang kita beri itu tenaga honor. Nah, ini sebenarnya Pak ya, tinggal ada tidak kaitannya kepentingannya dengan penyelenggaraan kenegaraan. Itu sebenarnya. Kalau dia fungsinya tenaga honor itu menyelenggarakan fungsi daripada kenegaraan atau anggap saja administrasi pendudukan, itu kan fungsi dia meskipun dia tenaga honor, itu sudah dikategorikan sudah masuk ke ranah korupsi. Itu ya. Jadi yang dia fungsi dia dulu, bukan belum tentu juga karena dia pegawai honor, belum tidak tetap jawabnya tidak, ya. Oke. Tapi yang paling penting tadi, seperti saya bilang, kalau kita penyelenggara negara itu memang itu ya. Nah, ada tidak lagi konflik kepentingan terhadap kegiatan kita ini, konflik kepentingan dalam arti dalam penyelenggaraan proses-proses pelayanan atau penyelenggaraan itu ya. Kemudian kalau kita bagaimana puas, ya terima kasih. Kemudian Ibu Yuliana, Ibu Yulina, maaf, dari SMK 2 Tuntok, kesepakatan bersama, Bu ya, kesepakatan bersama untuk memberi. Oke, silahkan bersepakat untuk memberi. Memberi ke siapa Bu? Kalau Ibu bersepakat memberi ke Panti Asuhan, ya silakan, mau berapa miliar, tidak masalah ya, karena kita ke masyarakat. Ini kaitannya selalu kita berpikir dia itu penyelenggara negara tidak, menyelenggarakan fungsi negara tidak, ya. Nah sekarang
Bapak Ibu memberikan, tinggal nanti ya kuncinya di yang diberi. Nah, yang diberi itu harus melapor, itu saja. Biar dia tidak tercerat, harus melapor. Ya, Pak. Yang pertama dia harus menolak dulu. Ya. Yang pertama dia harus menolak. Nah, Bapak Ibu bersepakat tadi ya untuk memberikan saya. Saya harus menolak itu tindakan pertama. Tindakan kedua, kalau saya tidak berperasaan tidak enak, saya harus melaporkan. Nah, kalau Bapak Ibu yang namanya juga seperti saya bilang tadi gratifikasi itu kan, oh ya orang memberikan ya ada yang punya motif dan tidak kan, ada yang punya motif dan tidak. Nah, sekarang bagaimana kita menyiasati itu, kita yang diberi menyiasatinya agar kita tidak terkena jerat hukum. Ya kita yang dikasih ini yang melapor Bu. Kalau Bapak Ibu tidak salah, karena saya berpikir positif. Kalau Bapak Ibu anggap saja tidak punya motif, mungkin saja punya motif juga masalah. Tetapi saya yang selaku penerima harus punya dua sikap. Pertama menolak, yang kedua harus saya laporkan. Nah setelah saya laporkan itu baru ada penilaian dari OPG, dari KPK. Oh ini, silakan Pak diterima saja. Nah, saya terima. Kalau tidak, berarti pemberian Bapak Ibu tadi ke negara. Nah itu ya. Kemudian jelas ya. Jadi karena yang namanya korupsi ini kan ada pihak, pasti ada dua belah pihak. Kalau cuma satu pihak nggak bisa. Nah, kemudian dari Ibu Aminah juga sama Bu. Itu tidak salah memberi, tinggal yang menerima ini dia harus melaporkan. Jadi tinggal penerima yang bermasalah ini, ya dia harus melaporkan Bu. Atau tadi tidak akan pertama menolak, yang kedua dia harus melaporkan. Itu saja kata kuncinya, ya agar kita terlepas dari pasar atau jalan hukum tadi. Ya, itu saja menyiasatinya. Bagaimana? Jelas. Oke. Ya. Pemberian itu tadi kayak sebetulnya nggak sih? Pemberian apa ya? Ke gurunya kalau di kelasnya itu kalau nilainya tadi benar nilainya tidak sama-sama juga tidak apa? Menerima gitu. Ya. Bagaimana ini Pak ya? Kalau si penerima ini ragu, makanya kita laporkan saja. Nah, nanti kan kalau misalnya memang nilainya diverifikasi oleh PIGI atau KPK bahwa ini karena kurang dari 1 juta, kembali juga ke Bapak. Itu sebenarnya. Jadi kata kuncinya kita yang menerima ini aja. Nah, masalahnya saya juga sering dapat ikan semua gitu kan? Kan sebelumnya. Masih semua gitu. Itu nilainya tak sampai 100.000. Tapi sering. Bapak, silakan Pak, gimana? Berdiri Pak, biar kelihatan di ini nanti. Nah, Pak siapa? Baik, terima kasih. Memang menarik Pak, kalau kita berbahas masalah interpretasi ini, tidak interpretasi itu itu yang kami membersihkan. Siapa Pak? Pak Jainal Hakim. Iya. Ini kayaknya kita ini harus siap-siap, tapi pada prinsipnya kita semua itu kenal Pak. Semuanya, baik dari siswa, guru, staf dan sebagainya. Dan memang kayaknya Pak, alam kita itu memang harus begitu. Tapi kembali lagi ke seperti Pak tadi, kayak inti itu tadi. Dan seperti pertanyaan Ibu dijelaskan oleh Pak Buddha juga,
Ini kan kesepakatan guru-guru misalnya, karena mereka berhasil diurusi oleh kepala sekolah sehingga mereka habis mereka bilang pulang kasih kepala sekolah. Tapi apa yang Bapak ini pertama kita menolak, kedua kita melaporkan. Nah di sini kita melaporkan. Loh kayaknya kita ini punya nurani kan sifatnya kira toh orang mengasih kita laporkan, ini kan jadi proses Pak. Akhirnya yang memberi dan yang diberi kan proses itu dengan dana itu, dengan dana misalnya kakak saya angkat dari Mahmudal itu dia mengatakan 1 juta, misalnya dia 2 juta, kemudian ada sekian puluh orang. Nah ini kan dikasih karena ada keinginan di hati guru-guru atau pegawai yang mengasih kepala sekolah, karena diurus oleh kepala sekolah biasanya kan dikasih. Kita merasa ini kan kebetulan kepala sekolah ada jabatan gitu ya Pak ya, pemerintah negara diterima apa ngasih gitu loh. Kalau saya terima tadi baru kemarin saya belajar masalah ini, masalah korupsi. Kalau dia laporkan, nah kalau dilaporkan diproses kan yang ngasihkan dipanggil. Ini kan jadi ribet dengan kita nih. Wah ini yang lakukan beberapa ini kan pada prinsipnya bukan kita senang karena ya segala sesuatu yang memang dijalani gitu. Ini akhirnya jadi ribet. Guru panggil loh karena ngasih kebetulan ini dan misalnya dijelaskan Pak kami senang berusaha ini kami merasa bahagia dianggap hadiah. Nah hadiah yang bagaimana lagi? Nah ibaratnya yang bisa diterima oleh seseorang yang punya jabatan yang tidak indikasinya nanti ya kalau kita membaca di media sosial sekarang orang misalnya sudah bersih sudah diaudit, kok ada aja yang mencari kesalahan supaya dapat gitu kan? Padahal sudah dibilang ini sudah bersih misalnya. Ini loh, saya juga nggak melihat selama ini gratifikasi ini apakah hanya pidana saja atau ada pertataannya. Misalnya keuangan dan langsung menyuap itu apakah langsung ke pidana atau gimana? Asal masalah pembelian barang dan sebagainya langsung kayaknya kebanyakan ini langsung pidana aja terus. Nggak ada yang perdatanya. Tapi saya bukan ahli hukum Pak. Tapi saya melihat dan memahami semacam itu pelajaran saya. Nah ini. Nah itu salah satunya. Ini kita mau berjelasnya hal-hal yang semacam mana supaya kita ini tadi face to face gitu kayak ibaratnya yang senang memberi dan kita yang penerima ini supaya apa ya tidak terjadi konflik yang tadinya bisa kesepakatan itu tadi mengasih kita akhirnya jadi ribet karena kita menolak tetap mereka baik Pak dengan cara apa akhirnya ditinggalkan oleh mereka ini Pak kami mencoba terima kasih dan sebagainya supaya karena dia sampai dengan mengurus yang didapat ini tinggal. Nah kita kemudian uang itu Pak karena kita laporkan kan sebenarnya tadi ya akhirnya kan dua-duanya kan diproses dulu bagaimana jalur uang itu kan jadi ribet. Nah itu supaya ini tidak jadi ribet gimana sih Pak solusinya supaya kita apalagi siapa tahu datang ke desa KPK di inspektorat itu terjadi ya nggak tahu lagi cerita. Terima kasih. Itu penjelasan itu bisa mungkin Pak banyak yang ingin ditanyakan. Nanti ini timbul lagi. Terima kasih. Ada lagi? Pak. Kita jawab dulu ya. Terima kasih Pak Dina Hakim ya. Pertanyaannya luar biasa. Mungkin kalau saya agak salah jawab ya nanti bisa kita luruskan ya. Nah, tapi begini terkait dengan yang melapor atau yang praduga bersalah tadi, secara hukum ini kita menempatkan si pemberi ini pada posisi praduga tidak bersalah, ya. Karena memang tidak bisa kita buktikan dia itu punya motif atau tidak, tinggal yang menerima ini yang harus melaporkan. Itu aja. Kalau suap menyuap itu kedua-duanya aktif Pak, memang ada kesepakatan antara saya dengan si masyarakat itu. Itu. Ini tidak kan? Kalau gratifikasi kan dia memberi, masyarakat memberi. Meskipun saya bilang tadi punya motif. Gimana? Semakin membuat. Bapak Ibu yang lain gimana dengan penjelasan itu?
Jadi kata kuncinya yang gratifikasi itu pemberian dari pihak ketiga, ya. Pemberian dari pihak ketiga, ya, untuk pejabat atau pegawai, ya, punya jabatan dan punya motif ada konflik kepentingan di sana untuk mempengaruhi, ya, mempengaruhi keputusan atau mempengaruhi jabatan ataupun posisi kita sehingga kita membuat keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Itu gratifikasi, Pak. Ya, jadi intinya masyarakat pemberian, ya. Itu. Silakan Pak Jendral. Ya, berarti kalau saya pahami itu ya, jadi dari tinggal semua itu ada kesepakatan gitu. Itu suap. Ada kesepakatan di ibarat segala sesuatu itu akhirnya nanti gratifikasi itu lari nanti ke suap ya. Ya. Nah, jadi ini Pak. Nah ini kebetulan kami kan di sekolah, makanya saya kejar ini siapa tahu nanti kita di sekolah. Masalah yang misalnya guru-guru pegawai kita menguruskan misalnya mereka ini sampai bisa mencari kunci apa berfungsi. Nah mereka itu merasa senang gitu, akhirnya mereka keluar hasilnya kita lagi hidup gitu. Jadi dikasih ke kita. Nah depan misalnya ini kayak pas ada lagi kepala sekolah ada berberkas yang antara proses supaya kami misalnya gimana caranya supaya kepala sekolah membutuhkan kan salah satu tanggung kepala sekolah juga Pak. Ibaratnya kemudian antara lagi lah keluar lagi mereka tahun depan misalnya dikasih lagi walaupun memang fluktuasi dana Pak kecil besar kecil misalnya ada misalnya ada yang 2 juta ada yang 1 juta seperti tadi ya tapi dari kesemuaan kumpul itu bukan satu orang sampai 1 juta enggak. Nah ini kan karena kayak terus ini yang kita bukan siapa tahu nanti lah. Ini kan mungkin antara yang beri rumah dengan yang memberi ini nanti kalau terjadi sesuatu konflik gitu Pak. Akhirnya ini dia jawab, oh ini teman-teman sudah nggak benar. Kemarin kita sudah kita kasih dia dari mana? Nah ini dulu Pak. Ini tidak nah akhirnya kami kemarin kasih dia Pak. Di sana Pak tujuan sebenarnya. Makanya itu Pak. Supaya enggak apa ya Pak ya? Enggak diturunkan di situ di antara penerima dengan pemerintah. Makanya itu saya bilang tadi, ya. Pada awalnya niat kita memberi baik. Nah, tetapi ada teman-teman kita yang lain punya niat yang lain, misalnya. Nah itu kan akan terjadi konflik. Untuk menghindari itu, makanya saya bilang tadi, tinggal kesimpulannya atau pengambilan keputusannya di penerima. Kuncinya tetap di penerima. Yang nolak atau lapor si kepala sekolah itu saja kuncinya. Jadi si penerima kepala sekolah ya menolak atau itu karena nanti seperti bilang Bapak itu kalau ini diurus terus ada urusan yang memang nanti tidak sesuai dengan kehendak Bapak Ibu yang memberi, akhirnya dilaporkan kami sudah ini akhirnya itu yang bisa jadi. Nah, padahal tidak ada perjanjian itu, makanya saya bilang tadi kalau namanya memberi sudah ini biasanya kalau sudah sekian di luar batas kewajaran itu pasti ada motif sudah pasti ya. Nah, jadi caranya agar kita terhindar ya tolak atau laporkan, itu aja kata kuncinya. Nah, bagaimana? Bisa Pak, nanti di luar forum ini bisa kita diskusi, nggak masalah. Karena memang apa namanya jadikan Pak, bukan jadikan Pak, artinya asik untuk didiskusikan. Ya. Jadi beda tipis antara suap antara itu. Iya. Tapi sekali lagi kita harus
punya sikap juga, apakah kita mau tidak karena hukum atau tidak. Itu saja. Kesimpulannya kan ada di kita, yang kita menerima. Oh, kalau saya bisa menerima risiko hukum, ya terima aja terus. Oke. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan Mas setelah ini tadi khusus untuk kepala sekolah atau bendahara sekolah kami dikasih nanti Pak rambu-rambunya yang mana boleh, yang mana tidak. Baik, khusus untuk coba kita ke video dulu. Oh, oke. Ada video di sini. Terima kasih. Yang bisa, yang tidak. Sambil kita santai dulu ya. Jam berapa sudah? Hah? Oke. Karena videonya cuma cuma 3 menit kalau bisa. Silakan Pak Dodi. Oh, nggak ada tampil di sana. Baik, kalau ada terkendala sedikit, silakan boleh dibantu. Tampilkan video.
Oke, itu yang tidak boleh. Yang sekarang yang boleh. Nah, ini tidak wajib lapor ya.